Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa qarabatihi wa kullu bi'ibadihi shaimin. Amma ba'du. Pemirsa channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan dimanapun Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini saya Ahmad Qasim Marpaung, Ketua IMTAK Kabupaten Asahan, hadir membersamai channel ini dalam materi sedekah, kelebihan dan keutamaannya di bulan Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, langsung saja kita sampaikan dalam perspektif fikih ada yang disebut dengan infak, ada zakat, ada sedekah, ada juga hadiah. Kita fokus kepada yang tiga ini, nanti lebih fokus lagi kepada sedekah. Infak itu pengertiannya adalah memberikan dalam bentuk materi tertentu. Ya, bisa uang atau benda berharga. Itu infak. Bisa infak yang wajib, itulah zakat. Bisa infak yang sunat, itu yang bentuk-bentuk lain, ya, seperti sedekah dalam bentuk-bentuk yang lain. Kalau zakat itu khusus dia. Zakat itu adalah harta yang dikeluarkan dengan waktu dan ketentuan khusus. Maksudnya ketentuan itu namanya nisab, ada ukuran. Waktunya ada haul, 12 bulan atau 1 tahun. Maka zakat itu akan terpenuhi unsurnya kalau yang dua ini terpenuhi dengan sempurna. Waktunya cukup 12 bulan atau setahun penuh, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan. Misalnya zakat perdagangan 2,5%, zakat fitrah dikonversi dengan 2,7 kg makanan pokok, dihargakan dengan harga pasar. Kalau sekarang sesuai dengan ketentuan Basnas itu, yang paling tertinggi premium Rp45.000. Baru yang ketiga sedekah. Sedekah itu bisa nilai materi, bisa hikmah immateri. Ya, makanya ada satu hadis yang menjelaskan potongan hadis, wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap tasbih subhanallah itu bisa makna sedekah. Wa kullu takbiratin Allahu akbar itu bisa makna sedekah. Wa kullu tahmidatin alhamdulillah itu sedekah. Bahkan satu hadis yang jenaka Rasul ingatkan kepada kita, wa tabassumuka li akhika sedekah. Dan senyum simpul kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tapi janganlah sering-sering senyum sendirian. Nanti kalau banyak-banyak senyum sendirian bisa dianggap orang yang punya permasalahan kejiwaan gitu ya. Lalu senyum itu merupakan sedekah. Nah, sampai senyum pun merupakan sedekah. Nah, tentu di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah muliakan kita dengan Ramadan, kita dituntut untuk memperbanyak sedekah. Nah, kalau tasawur kita, mindset berpikir kita bahwa sedekah itu harus dengan uang, hanya orang kaya yang bisa berbuat dengan kebaikan sedekahnya. Sementara orang kaya itu terbatas. Nah, makanya tema kita hari ini itu sedekah. Semua unsur bisa kita lakukan. Ya, membuang duri di pinggir jalan juga merupakan sedekah dengan makna kebaikan. Nah, makanya ada satu hadis yang menjelaskan kepada kita, riwayat Abu Hurairah, ma min muslim yusbihu bis subuh illa malakani yanzilani. Setiap subuh, setiap muslim itu didatangi 2 malaikat. Setiap subuh, muslim itu didatangi 2 malaikat.
Yang pertama bilang begini, ya Allah, orang yang memberi ganti yang lebih baik. Orang yang menahan tidak memberi itu, hilangkan apa yang dia miliki. Ini setiap pagi gitu. Ya. Tentu ketika dimaknakan sedekah yang makna materi, ya kita setiap subuh juga bagus berinfak gitu. Dan lebih terkesan kita mudah menjaga keikhlasan karena memang subuh itu orang tidak banyak gitu ya. Tapi ketika maknanya luas ya, bangun pagi, tentu contoh yang paling mudah suami istri ketika bangun pagi berikan senyumnya kepada pasangannya. Itu sudah bersedekah gitu. Dengan makna yang luas gitu. Walaupun tentu sebagian kita lebih menekankan berbagi itu kan sebenarnya kalau kita mau jujur, itu bukan bagi orang yang mampu, keliru berpikiran seperti itu. Berbagi itu bagi yang mau. Ya, sama ketika saya coba ilustrasi hikmah, saya sampaikan begini. Berkurban itu saya tegaskan bagi yang punya kemauan. Kenapa kita berani mengatakan seperti itu? Karena bukti atau istilah keren sekarang, survei membuktikan banyak orang yang punya kemampuan finansial, banyak orang yang punya kemampuan uang yang berlebih, tapi enggan melakukan kurban. Tapi kalau orang punya keinginan, dia bisa menabung dengan kurbannya. Asumsi yang kita buat coba, 200.000 per bulan saja, kali 12 bulan, 2.400.000. Satu bagian kurban. Berapalah 200.000 per bulan? Maka saya mengatakan, menegaskan bahwa sedekah itu bagi yang punya kemauan, bukan yang punya kemampuan. Karena kalau dia punya kemampuan ekonomi, kemampuan finansial, tapi kalau tidak punya niat untuk berbagi dengan sedekah, maka tidak akan pernah dia bersedekah. Dan dia mendapatkan doa yang celaka dari malaikat tadi. Ya Allah, hilangkan apa yang dia miliki. Orang yang berbagi, ya Allah, ganti apa yang dia berikan. Nah, tentu momentum Ramadan, berbanyaklah memberikan sedekah, juadah berbuka. Nilai kebaikan orang yang memberikan takjil berbuka puasa sama orang yang memberikan bukanya dengan yang berbuka puasanya. Bagaimana bahagia orang yang berbuka puasa? Rasul janjikan kepada kita, lisaim farhatan. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun andal iftar. Gembira ketika berpuasa. Tanya hati kita masing-masing, siapapun yang berpuasa, ketika dia berbuka, apapun yang dia makan ketika berbuka, dia akan berbahagia. Nah, kalau ditanya bagaimana bahagianya, itu yang bisa merasakan orang yang berbuka puasa. Karena ada istilah, saking enaknya, kata orang Asahan, tak terceritakan enaknya macam mana gitu. Itulah nikmatnya orang yang berbuka puasa. Lalu ketika ada orang bersedekah, memberikan takjil orang berbuka puasa, maka itu sama nilai orang yang berpuasa dengan orang yang memberikan buka puasa. Baru yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan nanti ketika di hari kiamat, orang yang berpuasa itu ketemu Allah dalam keadaan bergembira, bahkan surganya khusus, namanya surga Ar-Rayyan. Pemirsa channel YouTube Fakultas Hukum UNA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan yang mulia, Allah muliakan kita dengan Ramadan. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk bersedekah. Tentu yang pertama, sedekah dari apa yang kita miliki. Ya, menyiapkan takjil, silahkan. Ya, memberikan bantuan santunan kepada orang-orang yang butuh bantuan. Ada fakir miskin, ada anak-anak yatim. Bahkan Allah singgung dalam Al-Quran bagaimana orang yang menyia-nyiakan fakir miskin dan anak yatim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ada dua yang Allah sebut dengan pendusta agama. Yang pertama, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, dan yang kedua, orang yang menyia-nyiakan fakir miskin. Maka momentum itu manfaatkan, berbagilah dengan mereka. Tidak perlu banyak, yang penting rutinitasnya. Maka dalam satu hadis dijelaskan, ahabbul amal indallah, amal yang paling Allah cintai itu wa in qalla ala dawam. Kalaupun sedikit, tidak apa-apa, tapi rutinnya yang menjadi acuan. Jadi
kita berazam, apakah setiap pagi kita berinfak, bersedekah, atau setiap hari tertentu, momen tertentu, ya, kita lakukan kebaikan-kebaikan ini, terlebih di bulan Ramadan, karena Ramadan ini dilipat gandakan kebaikan-kebaikan kita dibandingkan bulan-bulan lain. Makanya orang banyak berbondong-bondong itu Ramadan umroh. Kenapa? Karena umroh itu dia puasa, bulan puasa saja sudah dilipat gandakan kebaikan, beribadah pula di Masjidil Haram yang baik lipat gandanya 100.000 kali, sedangkan di bulan Ramadan saja sudah 70 kali lipat digandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan di tempat tanah haram, 100.000 kali di Makkah, 10.000 kali di Madinah. Tentu ini alasan sebagian kita banyak yang meluangkan waktunya untuk puasa di Makkah ataupun Madinah. Perbanyaklah dengan prinsip bagi yang punya kemauan, niatnya diluruskan, karena memang hari ini kita melihat ada fenomena yang begitu unik ya di masyarakat kita. Saya lihat itu juga di papan-papan pengumuman di masjid, di lembaga-lembaga sosial. Itu sudah banyak orang membuat impaknya itu atau sedekahnya itu dengan sebutan hamba Allah. Apa tujuannya? Untuk menjaga keikhlasan. Sebagaimana hadis menjelaskan, tangan kanan yang memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Walaupun ikhlas tidaknya itu hanya Allah yang tahu. Tapi kita senantiasa dituntut untuk punya prasangka baik bahwa amal kita itu ikhlas. Ya, amal kita itu ikhlas. Sebagaimana ahli-ahli usul fikih, ahli fikih mengatakan, sebenarnya kajian hukum ikhlas itu tidak ada kaitan dengan hukum fikih. Ikhlas itu bukan menyangkut sah atau tidaknya amal kita, tetapi itu menyangkut kepada Allah terima atau tidak. Tetapi kalau cerita amal terima atau tidak, itu bukan kajian kita, itu bukan gawean kita, itu Allah yang maha mengetahui. Tetapi kita diminta untuk ana ala zonni abdibi, saya di atas prasangka baik hamba saya. Jadi kalau kita baik, berbuat baik, beramal baik, sangkakanlah kepada Allah bahwa amal kita itu berterima. Walaupun hakikatnya Allah lah yang tahu amal itu berterima atau tidak. Makanya pemirsa yang berbahagia, kalau kita beramal, katakanlah puasa, lakukan dengan sempurna. Apa sempurnanya? Rukunnya terpenuhi. Jaga yang membatalkan puasa, jaga pula yang membatalkan nilai puasa. Setelah itu serahkan kepada Allah dan sangkakan bahwa Allah menerima puasa kita. Sama dengan kita bersedekah. Kalau kita ragu menyebut nama kita akan mempengaruhi keikhlasan kita, jangan sebut nama kita. Walaupun saya akan coba berikan bandingan, orang yang bersedekah juga tidak menyebut namanya, tapi niatnya supaya orang lain tahu bahwa dia bersedekah tidak menyebut nama, kan sama saja bahwa dia beramal bukan karena Allah. Nah, makanya hati kita yang menjawab sedekah yang kita bagikan itu, niatkanlah dengan ikhlas dan berikan motivasi. Seperti kita yang punya anak kecil di rumah, berikan mereka semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau ibadahnya sempurna, 30 hari lengkap atau 29 lengkap, berikan mereka hadiah. Kenapa? Karena justru berbagi kepada keluarga itu termasuk yang terbaik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Abdolu dinarin yumfiku li ayalihi, sebaik-baik dinar, Rasul mengatakan dinar, atau uang atau yang berharga itu ketika diimpakkan kepada keluarganya. Summa adabah fisabilillah, kemudian fasilitas fisabilillah dengan makna yang luas, summa al-mujahid fisabilillah, kemudian orang-orang yang berjuang fisabilillah. Nah, kalau begitu, berbagi dengan keluarga juga merupakan bagian dari menggemarkan sedekah yang bagus. Tentu sedekah yang sunat, karena kalau sedekah yang wajib, zakat, itu kan ada ketentuannya, ada asnaf zakat, ada fakir miskin, ada mu'allaf, ada hamba mukatab, ada fisabilillah, ada al-gharim, orang yang berhutang karena kebutuhan konsumtifnya tidak mampu, dia berhutang untuk makan, maka dia boleh meminta zakat. Orang yang terkatung-katung dalam perjalanan, musafir yang baik, itu adalah
asnaf zakat. Tapi kalau sedekah itu maknanya luas. Ya, orang yang mampu sekalipun bukan berarti dilarang untuk menerima sedekah. Tetapi sedekah itu memang diutamakan, diprioritaskan, diauliyakan untuk orang-orang yang tidak mampu. Dan insya Allah dengan sedekah itu maka akan terjalin silaturahim yang kuat di antara orang yang memberi dan orang yang menerima. Pemirsa yang berbahagia, simpulan dari kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin ingatkan kita semua, sedekah itu bagi yang punya kemauan. Kalau dia punya kemauan, dia punya kesempatan untuk berbagi. Dan orang yang berbagi itu punya kebahagiaan tersendiri. Orang yang berbagi punya kebahagiaan tersendiri. Maka banyak-banyaklah berbagi, rutinkan berbagi itu, sebagaimana hadits Rasul, ahabbul amal indallah aqallu ala dawam. Amal yang Allah cintai itu sedikit tapi dilaksanakan dengan rutin. Terima kasih atas segala perhatian dan pendengarannya. Mohon maaf atas kealpaan saya. Aqulu qawli hadza li wa lakum fastaghfirullah wa ya najatat taibin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.